Hydran Podcast Network. Selamat datang di podcast Hydran untuk episode ke-43 bareng gue Putu. Ini pertama kali kita ketemu ya. Iya. Ada Tias. Gue manggil lo apa ya? Tias atau Vincent? Vincentia Tias, terserah Oke, mau mantap. manggilnya apa, asal jangan Tias Mirasi aja. Oke. Yang mau tahu Tias kayak gimana penampakannya bisa follow di Instagramnya @vincentias_ ya. Yes. Vincentias gimana spell sih? VINCENTYAS _ Oke. Gue nih ketemu Tias mau ngebahas sesuatu hal yang sangat sangat dibilang penting nggak penting. Ini tuh ada hubungannya sama berhubungan sama kesehatan mental kan ya? Iya. Ya nggak sih? Mental illness ya. Ya, mental illness. Kita mau bahas sharing ceritanya pengalamannya Tias soal beberapa hal yang lagi dialamin. Ini lu udah ngalamin ini berapa lama? Dari akhir 2017 sebenarnya, tapi Lama puncak juga ya? puncak. Jadi kayak ada beberapa periode time di mana itu muncak banget, gue mau bunuh diri, terus gue nggak mau, terus tiba-tiba muncak lagi sampai puncak paling meledaknya itu adalah akhir tahun kemarin, Desember 2019. Itu udah meledak banget. Banget. Oke. Lo nih kan Lo kuliah kan? Iya, sekarang Iya udah kan? lulus. Udah lulus. Lo angkatan 2000. Gua masuk 14 ya? 2014, lulusnya 2019. Berarti lo kelahiran tahun 96 ya? Ya. Oke, 96 tahun ini umurnya 23. Iya, gua 6 Desember 96. Jadi sekarang masih 23 lah hitungannya. Sip. Siap. Lo lulus, lo tuh tahun 2017 berarti lo masih kuliah kan? Itu udah mau masuk ke Skripsi? tingkat akhir ya, kayak bikin proposal. Oh, terus yang mendasari lo sampai berpikiran mau bunuh diri itu apa ya? Karena gue merasa banyak orang nggak memanusiakan gue, dan gue punya insecurity yang tinggi banget sama kehidupan. Base-nya sih pasti dari family ya. Jadi keluarga gue entahlah lo ngomong broken or everything. Jadi intinya dari gue kecil gue dapet perlakuan tidak menyenangkan dari bokap. Paling tidak menyenangkan dari bokap. Dia melakukan KDRT dari gue umur 5 tahun sampai terakhir gue semester 5 masih ditendang lah. Dan sucksnya lagi nyokap gue tuh playing victim buat gue. Jadi kayak sebenarnya dia bisa menghentikan semua kesakitan itu dengan bercerai dari kecil dan membawa kami pergi kalau emang dia beneran sayang sama kita. Tapi dia itu mungkin entah terlalu bucin atau gue nggak ngerti. I don't know, mungkin karena dia seorang Katolik jadi dia tidak ingin bercerai. Gue juga nggak tahu, gue juga nggak pengen judge banget. Cuma intinya gue menyayangkan aja dia membiarkan kesakitan yang dialami anak-anaknya, gue dan abang gue. Oke, tapi lu maksudnya di sini lo tuh punya kakak atau adik? Kakak, abang, Abang cowok berarti? Cowok. Lo 2 bersaudara? 2 bersaudara. Abang lo beda berapa tahun? 3 tahun. Dan tinggalnya sekarang kalian masih bareng? Enggak, abang gue sama nyokap. Ah, abang lo sama nyokap? Abang gue sama nyokap. Abang lo sama nyokapnya tinggalnya? Iya. Abang gue ngikut nyokap gue. Abang gue yang ngikut nyokap gue kan mereka cerai. Oh. Mereka oke. akhirnya cerai waktu gue lagi skripsian. Oh gitu, akhirnya pisah nih. Dan yang bikin cerai gue. Oh gitu. Karena waktu itu gue maksa nyokap gue milih antara ikut gue atau tetap bertahan sama bokap gue. Berarti abang ikut nyokap, lo ikut Sendiri. ah? Terus bokap lu jadinya? Bokap gue di kampungnya. Oh gitu. Iya. Asli mana sih lo? Kalau bokap Cilacap, nyokap Semarang, ya gue apa? Ya udah gue antara itu lah. Bokap Cilacap, nyokap Semarang. Bokap Cilacap, nyokap Semarang. Oke. Berarti ini nih ngomongin soal background lu dulu aja kali ya. Iya. Kayak abang lo sama nyokap lo tinggal. Abang lo tapi udah married belum? Enggak. Sama, kan abang gue nih, jadi gue sama abang gue nih intinya adalah anak-anak yang penuh dengan ketraumaan gitu. Jadi kayak Oh jadi lu sama abang lo punya trauma. Ya Oke. sampai sekarang abang gue tuh nggak
pacaran, bahkan belum pernah pacaran bahkan. Terus nih. Nggak tahu, dia sih intinya dia takut dia kayak bokap gue. Oh, dia belum berani. Kalau membuka gue dirinya. takut gue kayak nyokap gue. Ya, berarti lu sama abang lu punya ketakutan yang sama ya. Iya, intinya ya pasti kayak gitu ya. Semua orang yang buat gue menjadi, gue bisa memahami banyak orang sih dengan kondisi gue ini, bahwa ya kadang ada hal-hal yang nggak lo inginkan tapi harus terjadi sama lo, mungkin yang disebut takdir itu sendiri. Tapi itu yang menentukan banyak hal akhirnya di kehidupan lo ke depannya. Bener. Terus kalau misalkan lo kan tadi ngebahas soal apa, perceraian ya. Iya. Dan lo maksudnya dari kecil udah ngerasain itu kan, kayak KDRT. Iya. Lo tuh sama abang lo tuh sama lo punya sifat yang sama atau kayak abang lo ngikutin Gini. alur aja? Kalau gue jadinya extrovert, like gue harus melampiaskan, gini, kita berdua sama-sama punya emotional condition yang buruk. Kenapa? Karena kita diperlakukan buruk. Kayak lo bayangin aja dari kecil kita dipukulin, dan dipukulinnya itu parah banget, dan halnya tuh sepele, alasannya selalu sepele. Contoh, nyokap bokap gue inget banget ini waktu gue SD kelas 1, abang gue kelas 3. Terus nyokap bokap gue ini bocah banget menurut gue. Mereka berantem, terus mereka nyokap gue kerja, bokap gue pergi kemana ngelayap, dan gue berdua cuma ditinggal sendirian di rumah. Atas anak kecil kesepian gak sih? Iya benar. Terus habis itu ya kita main ke tetangga di depan rumah sampai malam. Nah mereka pulang kita langsung lari ke rumah kan. Bokap gue lihat, terus kita digebukin, dan itu digebukinnya parah. Jadi kayak, dan digebukin pakai sabuk. Dan gue gitu ya? iya, jadi dan itu udah kayak penjagalan gitu. Jadi kayak abang gue digebukin dulu nih, terus gue nunggu di depan kamar. Nah nanti abang gue kalau digebukin gue suruh masuk. Oh, gantian gitu. Ya Allah, sampai kayak gitu ya. Dan itu banyak banget dengan apa ya, pemukulannya itu sadis lah. Bokap gue kadang kalau dia mukul tuh kayak monster, dan itu yang bikin apa ya, kayak gue sama abang gue tuh punya emotional stability yang kurang bagus. Karena gini, kita jadi gini, kita punya kemarahan dong dari kecil, tapi kita nggak bisa ngungkapin itu. Secara psikologis pasti ada dong. Iya benar. Pelampiasannya banyak. Kalau gue jadi extrovert, gue jadi kayak hiperaktif di mana aja gitu untuk melampiaskan energi negatif itulah, biar gue tetap bisa apa ya, gue tetap, entah kenapa dari dulu gue pengen tetap berprestasi secara akademik. Gue pengen banggain mereka sebenarnya, karena dulu gue cuma mikirnya, oh bokap gue kayak gini karena ekonomi. Oh gimana cara ngubah kondisi ekonomi kalau gue berprestasi. Gue selalu berusaha untuk menjadi superior lah sebenarnya, secara sadar tidak sadar. Kalau abang gue jadi inferior, dia jadi introvert. Tapi kalau dia udah marah itu tembok kalau ditonjok udah jebol. Ulah kali. Iya, gitulah. Terus tapi lu kan selama ini ibaratnya ada nyokap tuh di rumah. Nyokap tuh juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lu juga ngeliat kalau kalian kayak gitu. dulu gue mikirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi setelah gue sadar sebenarnya dia bisa ngapa-ngapain. Dia bisa kok lari ke kantor polisi, minta perlindungan polisi kalau dia dipukulin, anak-anaknya dipukulin. Dia bisa kok lari ke siapapun, seperti yang gue lakukan saat gue membantu dia. Terakhir dia dipukulin sampai matanya turun 1, dan itu gue udah gak kuat. Itu bulan April, antara 18 atau 20 April 2018 itu gue meninggalkan skripsi gue 1 semester. Karena itu gue bolak-balik ke LBH nyari perlindungan, tapi bullshit semua, anjing emang hukum di Indonesia. Pasti karena masalahnya duit ya? Iya, apalagi. Emang ya Indonesia ini. Terus. Nah di situ mana ya? Kayak misalkan lo nih, ya katakanlah sekarang emang nyokap lo udah pisah ya. Pada saat itu apa lo nggak punya saudara yang paling deket aja? Oke. Anjingnya bokap gue, dia sangat melarang kita semua untuk deket sama siapapun dengan alasan bahwa nanti disangkanya minta-minta. Gue pernah tuh, jadi gue kan kuliah di IPB, gue punya gue saudara dari jalurnya bokap gue, tantenya dia dan anak-anaknya dia, berarti om gue. Iya betul. Itu di Bogor. Gue dilarang untuk
datang ke tempatnya mbah gue ini, mbah tante lah jadinya. Nah gue pernah sekali nyolong lah ke sana karena waktu itu gue kayak ngerasa kesepian lah di Bogor gitu kan, waktu gue masih TPB itu, masih tingkat persiapan bersama semester 1 gitu. Ketahuan sama dia, gue nggak tahu dia taunya dari mana lah. Gue dipukulin di rumah, gue digebukin. Sampai segitunya. Iya. Ya ampun. Berarti pada saat itu lu ketika lu nggak pernah kayak kumpul keluarga besar, misalkan lu kan Natalan nih, kayak ngumpul Natalan atau Lebaran atau event apapun itu sama saudara-saudara dekat? Beberapa kali sih waktu Lebaran, karena bokap gue itu kan basically-nya Muslim keluarganya. Oh, tapi dia pindah Karena nikah sama nyokap. Cuma juga dia Katolik KTP lah. Ya yang cuma KTP doang. Iya. Terus mana yang ngomongnya? Ya beberapa kali arisan keluarga gue dibawa karena gue berprestasi, jadi kayak gue tuh kayak prestisnya dia gitu loh buat ngomong ke saudara-saudara, oh ini anak gue nih gini gitu lah, you know. Walaupun gue nggak begitu suka, tapi dia juga tetap aja ngelarang gue untuk deket sama ini itu. Jadi terus anjingnya juga, kakaknya dia, Pak D, gue namanya Pak D Dodi, seorang general manager di Frisian Flag Indonesia. Duitnya banyak, rumahnya di mana-mana. Waktu malam dimana gue tidur di kantor polisi sama nyokap gue, karena gue bawa nyokap gue ke kantor polisi waktu itu sama abang gue buat ngelaporin bokap gue ke KDRT, dan gue berusaha buat seek help. Gue nelpon dia, gue ceritain kondisi gue, dan lo tau apa yang dia lakukan sama istrinya? Ngetawain, ketawanya gede banget. Dan dia nggak mau nyamperin kita ke Polres Bekasi, padahal rumahnya dia itu di Bumi Mutiara. Deket lah, Jati Asih kan di sana. Alasannya banyak, habis itu dibilang saya sakit lah, ini anjing lah, lo orang kaya, mobil lo ada. Tapi kalau misalkan lo kan punya om tante, mereka juga punya anak, berarti which is itu kan keponakan lo ada nggak yang seumuran sama lo? Ya ada. Tapi ya lo itu tetap nggak deket gitu? Gua udah berusaha seek help, lo tahu, dengan pokoknya lo semua bisa cek di Instagram gua. Sepupu gue, nih gue sebut namanya, Dinar, Aning, Gandis, siapa lagi tuh, om gue semua itu temenan sama gue di Instagram, temenan sama gue di Facebook, dan tahu kondisi gue. Tapi mereka nggak ada yang menghubungi gue duluan. Makanya sekarang gue sangat insecure dengan banyak hal, apalagi disebut keluarga. Anjir lah, kayak maksudnya keluarga buat gue is not about blood. Finally, it's about how you act gitu loh. Kalau lo ngomong keluarga, kelakuan lo harus menunjukkan keluarga. Ya, jadi gue nggak tahu. Ya, pendidikan keluarga di keluarga besar. Keluarga besarnya. Gue nggak tahu mereka itu kumpul keluarga itu biasanya cuma saling ngomongin satu sama lain, ini sukses, ini enggak, ini lagi malang melintang, ini enggak, terus ngomongin. Dan kalau lo keluarga, lo harusnya nggak usah ngomongin, lo bantuin. Lo tahu, misalnya om gue nih yang mungkin denger atau mau tahu nanti, keponakan lo nih lagi di jalanan, tidur di jalanan, dia bikin confession di Instagram, dan mungkin dia bikin pernyataan kadang di story-nya. Lu mungkin lihat bahkan lu lihat saudara lu lagi kenapa, lu diem aja. Lu semua udah bergaji, lu udah kerja, dan gue sebenarnya nggak minta uang pun. Kalau lu emang keluarga, lu telepon lah, lu ngechat, ya kenapa, ada apa. Bahkan lu tahu kenapa yang bikin gue sekarang masih pengen bertahan hidup itu karena kakak tingkat gue, adik tingkat gue yang bukan saudara, bahkan orang stranger yang tahu kondisi gue ngechat gue, DM gue di Instagram. Ya kenapa? Ada salah satu agen manajemen apalah, ini orang kenal gue karena gue waktu itu dizolimin sama selebgram namanya, dan teman-temannya di Sesepuh Kopi Manggarai. Ya, gue bikin confession itu ada di Instagram gue. Itu agak, ya lumayan lah. Si manajemen ini sebenarnya pengen pakai si Zara ini untuk jadi endorse-nya.
Tapi karena ngelihat pernyataan gue di Instagram, karena gue belak-belakan gue mention karena gue udah sakit hati banget sama kelakuannya, gue dibully dan gue adalah ntar itu ada sesinya sendiri gue cerita. Akhirnya nggak jadi tuh pakai. Tapi orang ini akhirnya nanya, lu kenapa sampai bisa digituin orang di kafe? Nah macam gue ceritain perjalanan gue, intinya gue ke Jakarta itu kan gue pengen bunuh diri awalnya di Manggarai segala macam, dan dia lihat ijazah gue, dia tahu bahwa gue punya potensi segala macam. Dia sekarang ada di Abu Dhabi kantornya, dia nggak pernah ketemu gue, dia cuma tahu gue karena ada masalah di Instagram. Tapi dia yang bikinin CV gue, sini mana aku bikinin CV, minta data diri kamu. Dia yang support gue, walaupun nggak uang ya, tapi dia support itu. Lu bayangin bikinin CV loh, CV gue sekarang nih yang gue pakai buat ngelamar-ngelamar itu dia yang bikinin. Dia bilang aku pengen ngelihat kamu sukses karena kamu punya potensi. Itu orang yang baru gue kenal. Sedangkan sepupu gue tuh diem aja. Mungkin mereka juga gimana ya, ada di dilema kali ya, kayak anjing nih, gue tuh mau ke arah yang mana ya, kalau yang kesana nanti nggak dianggap ini, kalau mau ke situ yang nggak dianggap itu. Ya itu berarti ngecut. Iya benar. Jadi ada di kebimbangan dan mungkin sampai titik sekarang ini mereka belum bisa menentukan kira-kira. Bukan, berarti mereka tuh lupa caranya pakai hati. Karena orang-orang itu pun kalau dibilang bimbang pasti bimbang, ini orang stranger. Sebenarnya mereka tidak punya kewajiban sama sekali untuk membantu gue. Bahkan ada nih, gue confess juga, kakak tingkat gue seorang anchor di CNBC, namanya Kak Axis in Axis. Gue itu cuma tahu nama, dia juga cuma tahu gue. Oh, sama-sama mahasiswa IPB. Dia dulu di IPB terkenal banget, dia bisa MC, pokoknya dia terkenal lah dia. Ya. Itu dia nge-DM gue, dia support gue, dan sampai sekarang dia masih suka ngirimin gue ya 50 kalau dia ada. Gue gak ngeliat jumlahnya, gue lihat gimana dia ikhlas bantu gue. Bahkan dia capek-capek nemuin gue di Tebet, pengen lihat gue nyanyi, karena gue suka ya numpang-numpang nyanyi di kafe gitu lah, karena gue suka nyanyi. Oh gitu. Tapi kan kalau lu nyanyi di kafe, lu sering gak sih nyanyi di kafe gitu? Jadi gini loh, nyanyinya tuh bukan dibayar ya, tapi gue kayak jadi pengunjung terus minta nyanyi gitu doang. Iya, kayak misalkan aku mau nyanyi dong. Iya sering. Iya kan. Ya itu awalnya di sesepuh kopi itu awalnya gue juga cuma pengen nyanyi, tapi akhirnya gue dibully. Hah? Kok dibully nyanyi? Nggak tahu, karena gue aneh. I'm a creep, I'm a weirdo. Gue tuh weirdo. Enggak, maksudnya apanya yang aneh? Nyanyinya atau apa? Iya, karena mungkin kelakuan gue di sana. Ya sebenarnya awalnya. Nah, karena cuma nyanyi kok. Nggak tahu lah, gue juga nggak tahu awalnya. Gue tuh orangnya gini loh, ketika orang menyapa gue sapa balik. Gue pertama kali di sana itu, ya itu karena gue mau bunuh diri. Akhirnya gue memutuskan buat, awalnya gue nggak ke sepuh kopi. Gue itu tahu ada namanya kafe lah di Tebet gitu. Nah dari orang di dalam kafe itu bilang, lo kalau mau nyanyi ke sesepuh kopi aja tuh di Manggarai 24 jam buka. Gue kesana cuma buat nyanyi. Cuma emang kelakuan gue ya freak. Gue bikin origami, gue nyanyi sendiri ya. Sebenarnya wajar kan? Maksudnya itu wajar ketika pengunjung memang mau cari inspirasi atau buang sepet, ya itu gunanya kafe. Tapi ya awalnya gue disambut baik, tapi lama kelamaan gue mendapat banyak perlakuan aneh. Ya kayak gue kayak ngerasa gue itu kayak dijadiin kayak bahan leluconan mereka, sampai di titik dimana mereka ini berarti yang ada di orang-orang yang iya barista servernya. Karyawan situ. Ya si itu kan pacarnya salah satu server di sana, namanya. Gue tuh awalnya tersentuh sama mereka ketika gue bener-bener, karena gue masih trembling ya, kayak pengen mati anjing. Tiap gue keinget masa lalu gue tuh kayak pengen mati. Terus pernah di satu titik dimana gue pengen lompat aja ke kali itu di Manggarai itu kan. Mereka ngejar sih, terus pokoknya baik, tapi makin kesini makin ke itu kok gue ngeliatnya kayak manfaatin gue gitu, karena gue emang waktu itu lagi ada uang. Awalnya mereka kayak minta patungan miras, karena mereka suka minum angmer campur intis, gue nggak tahu ya. Setahu gue itu nggak boleh sih secara undang-undang kesehatan. Dan gue nggak tahu kenapa ada pembiaran juga dari manajer dan ownernya. Gue dari
awal tahun sampai kejadian itu mungkin di akhir Januari. Gue tuh pokoknya gue cuma kesana terus gitu loh, gue kesana mulu, dan gue di sana bayar nggak ngutang. Nah terus ya mereka suka ngajakin ngobrol, terus mereka ngajakin ngerokok, ya udah gue ngerokok. Pas mereka ngajakin minum, gue cobain. Jujur buat gue minum itu bukan hal yang menyenangkan aja. Emang sometimes Biasa aja ya. sometimes itu lu perlukan, tapi kalau tiap hari lu kayak orang gila. Nah mereka tuh ngamer hampir tiap hari, dan mereka tuh ngajakin gue patungan terus, gue nggak mau. Sampai di satu titik, di suatu malam, itu hari Jumat. Nih ya, ini kejadiannya Jumat itu datanglah. Terus gue dikenalin, ya udah gue ngobrol panjang lebar. Si Ai ini mirip kayak gue, dia punya insecurity juga, dan dia punya keresahan yang sama lah mungkin terhadap kehidupan. Nah, dia bilang, gue cerita gue pengen mati, gue pengen bunuh diri. Terus dia bilang gini, jangan bunuh diri. Dan gue kayak ngerasa, wow, finally I meet someone same as me gitu loh. Terus si Zara dan teman-temannya itu, pacarnya dan teman-temannya itu ngajakin minum lah, ngamer di pojokan gitu. Gue terus mereka awalnya minta patungan. Gue nggak mau ngasih, karena di satu sisi gue juga masih ada integrity gue sama kehidupan gitu. Walaupun gitu, gue bilang sekarang gue fuck up banget lah, sucks banget hidup gue. Cuma ya ini gue juga nggak tahu lah, pokoknya banyak hal yang nggak baik gue lakukan tuh karena gue cuma mikir akan gue udah mau mati ini gitu loh. Gue sempet sih nyobain minum bareng mereka, itu cuma karena gue ngerasa ya udahlah, gue kan pengen mati ini, bodo amat lah gitu. Mau gue diperkosa ke tengah jalan kayak apa kayak gitulah. Nah terus gue sangat tersentuh sama Ai. Gue tuh orangnya gampang tersentuh sih, gue empatnya tinggi banget, gue tinggi banget. Itu yang bikin gue gampang dibegoin orang. Nah terus pas Ai ternyata ikutan minum, ya gue diem aja. Akhirnya gue join lah, duduk sama mereka kan di pojokan kafe itu. Nah di situ gue dibully. Pertama mereka mainin fisik, terus ini bilang gue kayak, oh lu kayak Miss Puff yang di SpongeBob, oh lu kayak anaknya Tuan Krabs. Gue nggak tahu itu pengaruh dia mabuk atau enggak, tapi tetap aja gue kayak ngerasa wah ini bullying banget. Terus gue ngangkat tangan gue kan, ngapain tuh paha diangkat-angkat. Ya gitu-gitu. Terus itu gue udah sepet kan, gue akhirnya masukkan ke kafenya, gue ngobrol sama yang lain. Terus tiba-tiba gue trembling lagi, gue kayak anjir, gue pengen mati. Nah waktu itu tuh hujan gede tuh di Jakarta, yang hujan gede petir. Udahlah, gue menantang petir aja, gue pengen mati, gue pengen kesambar petir. Gue jalan tuh ngelilingin Manggarai. Itu apa sih namanya itu sesepuh kopi Manggarai itu, di Manggarainya mana ya? Dekat mananya sih tuh? Dekat stasiun, dekat. Sekitaran stasiun pinggiran situ. Iya pokoknya nama Minangkabau. Oh ya, iya. Minangkabau. Nah tuh gue muterin tuh ya, tapi gue nggak kesambar-sambar. Malah gue kedinginan kan, menggigil. Nah Nggak pakai baju merah kali, coba pakai baju merah. tapi petirnya lagi gede banget waktu itu. Iya, lu harusnya meluk pohon kan menghantar listrik. Iya ya, Pohon yang gede. Iya, Tapi gua- jangan lah lu, kenapa jadi bahas tip and trick bunuh diri. Terus. ya. Aduh lu makasih nih, gue udah penasaran nih. Jadi kalau gue mati gara-gara kesambar petir itu karena saran lu ya. Gua take down episode ini. Enggak guys, aku sekarang sudah ingin pulih kok di mental illness ini. Terus selain di Sesepuh Kopi, gue pernah nyanyi di namanya Igaku Bakar, itu di Minangkabau tapi seberangnya. Nah gue waktu itu gue pernah nyanyi, dan orang-orang di situ nyambut gue dengan baik. Gue percaya nih orang-orang ini baik gitu loh. Gue tuh orangnya goblok gitu, gue kayak percaya kalau semua orang tuh baik. Anjing goblok banget ya. Nah jadi yang ngelola live music ini namanya Pak. Dia itu umur 60-an, udah tua, udah bangkotan. Anjing udah tua banget. Iya, Nggak punya anak apa atau gimana? punya gue nggak ngerti. Tapi waktu habis gue nyanyi di Igaku Bakar itu, dia minta nomor gue kan, kita chat-chatan kayak gue pikir dia mungkin nganggap gue anak apa gimana gitu kan. Dia bilang kan, gue bilang Pak saya pengen banget jadi penyanyi. Jujur gue pengen banget. Sekarang mungkin hal yang pengen gue reach, gue pengen jadi penyanyi terus.
dia mengenalkan gue ke keponakannya gitu nah memang chatnya dia flirting gitu ke gue. Oh iya gue ngerti. Cuma gue tetap nggak pengen netting karena ini orang tua gitu. Iya iya. Nah dalam keadaan basah kuyup, gue udah basah kuyup gitu kan dari atas sampai bawah. Gue ngeliat itu kafe Jago Bakar, gue mau nyamperin, terus gue telepon dia, Pak saya di depan, saya mau numpang dulu ya karena hujannya gede. Terus dia ngeliat gue kan, terus dia keluar tuh, terus gue nanya ownernya mana, kan dia kan yang bukan yang punya tapi dia cuma yang ngurusin live musik. Ngelola gitu, ngelola musiknya doang, live music. Dia yang ngelola live musiknya. Kalau ownernya tuh namanya Pak. Ya udah Pak, saya numpang nunggu di depan ya. Terus gue kebelet pipis. Gue bilang apa, saya mau kamar mandi ya. Ya udah, aku ke kamar mandi. Gue kamar mandi, pas gue keluar dia langsung gini, kamu nggak mau ganti baju aja di kamar saya? Terus gue kayak udah mikir aneh-aneh. Enggak pak, udah gue keluar lagi kan tuh. Itu kondisinya baju kuyup. Iya. Kenapa nggak minjem baju? Takut gue Kan minjem baju. nggak, tapi tetep aja gue takut kayak deg gitu kayak entah kenapa feeling gue kayak kuat. Gak enak gitu. Ya. Nah, akhirnya gue duduk di depan, dia nemenin depan. Oh, terus habis itu dia langsung gini, aduh kamu kenapa anakku? Terus dia kayak ngerangkul gue, terus dia nyium pipi kanan pipi kiri gue tuh pakai nyium, literally bukan kayak cipika-cipik yang kayak pipi sama pipi, tapi ini nyium pakai bibir. Oh iya. Pak tuh gue kayak langsung, ini orang kenapa ya? Terus tapi gue masih berusaha posting, oke, iya pak. Gue duduk, dia duduk, terus dia megang paha gue dari bawah, dari sampai bawah. Sat, gue langsung, aduh pak. Gue langsung berdiri, dan ngerangkul gue dari belakang. Set, pak apaan nih pak? Terus gue lepas, gue udah gak kepikiran apa bro, gue lari. Wush. Tadi jam berapa? Itu subuh, jam Anjir, subuh. 6 pagi. Anjir bukan subuh, anjir pagi itu. Iya karena kan jadi kejadiannya tuh pas pokoknya gue gitulah, gue tuh kayak gue tuh udah kayak fuck up banget waktu itu. Nanti saat itu gue balik lagi ke sesepuh kopi itu dengan kondisi gue basah kuyup. Kan perjalanan ceritanya dari Jumat malam, ini udah Sabtu pagi. Si Ai nyamperin gue ngerasa gue nggak sendiri. Gue ngerasa akhirnya gue ketemu orang yang sama kayak gue. Dia juga punya kepedihan yang sama hidup gitu lah. Adalah itu ceritanya dia, gue nggak mau bongkar. Terus akhirnya tapi gue tahu dia, terus lo mau apa? Gue mau cerita sama lo. Akhirnya waktu itu gue masih punya pegangan untuk nyewa kosan sebulan di Manggarai di Gang Bakti 6. Oke. Ya udah lu mau gini, karena waktu itu gue punya janji sama orang di kokas. Gue bilang lo mau ikut gue, kita ngobrol di kosan gue mandi, lu tidur, gue beberes, lu tunggu, ntar kita ngobrol lah kita segala macam. Gue bawa ke kosan gue, tidur dia. Udah kan beberes segala macam. Ya dia cerita banyak, dia cerita tentang bokapnya meninggal dan pokoknya keresahan dia. Oke guys, lu kalau mau tahu nanti itu orang tuh keren banget sebenarnya si Ai ini orangnya keren. Dia itu seorang visual designer gitu loh, visual designer grafik kayak DKV gitu, tapi dia otodidak dan dia keren banget. Mungkin pasarannya dia bukan pasaran Indonesia, bahkan pasaran Eropa. Nah dia bilang, yes kalau lu mau bunuh diri ke gua aja. Dan gobloknya gue kesentuh sama omongannya dia, padahal harusnya gue sadar dia tuh lagi mabok. Dia ngomongin gimana? Iya dia bilang pokoknya kalau lu ada apa-apa ke gue, jangan lu bunuh diri gitu. Jadi kan gue kayak ngerasa ada yang nge-hold gue nih, tapi begonya gue percaya sama orang mabok. Oke, itu kelar, gue anterin dia ke rumah, naik Grab car karena kunci motor dia dan segala macamnya di temennya Eki dan temennya udah balik gitu kan, habis mabok-mabokan kan balik. Gue anterin dia ke rumahnya di Matraman, dekat Gramedia. Gue ngobrol sama dia akhirnya segala macam A sampai Z, dan intinya gue pikir di situ dia udah nggak mabuk gitu. Intinya dia bilang pokoknya kalau nama lo ke gue gitu ya. Oke, berhenti di situ. Di hari Sabtu itu gue ke kokas, gue juga nyanyi di kokas, maksudnya gue minta nyanyi, terus gue ketemu teman gue. Tapi gue udah capek banget. Di situ gue galauin mantan gue dan galauin bokap gue, karena gue sayang banget sebenarnya sama bokap gue. Sebajingan-bajingannya gue sayang sama dia karena gue tahu dia kenapa. Kalau gini, gue yang sekarang mungkin dianggap orang weird, mungkin bilang orang aneh, mungkin dianggap orang cari sensasi atau apapun.
semua orang tuh punya alasan. Pelacur, pembunuh itu pun dia punya alasan, dan lu nggak bisa ngejudge gitu aja. Semua orang juga pengen hidup normal kok. Yang dikatakan normal gue nggak tahu apa sih sebenarnya, atau pengen hidup baik-baik aja, damai. Tapi terkadang semesta suka berbicara lain. Gue tuh Atau academic dulu- pressure banget sih. Atau teman gereja mungkin, atau teman Bullshit lah semuanya menurut gue. di organisasi mungkin, Ya, siapapun itu. temen itu ternyata mungkin definisinya temen itu ada pas seneng, pas gue lagi fuck up mereka nggak ada. Tapi lo kalau lo tipe yang kayak misalnya lo lagi ada sesuatu lo update sesuatu semuanya di Instagram atau Dulu sosial enggak, media nggak? dulu enggak, tapi sekarang iya, karena buat gue pengen menyampaikan sama dunia apa yang gue rasakan. Ya maksudnya setidaknya mereka yang ngikutin lo di sosial media Iya, lo pada tahu ya kan. tahu. Nah respon mereka gimana? Iya, berbeda-beda. Bahkan ada yang Maksudnya kan ada yang ini kalau ya nggak lu boleh- lihatlah, ada beberapa komen di IG gue tuh yang orang-orangnya ada yang nyemangatin, ada juga yang Iya. walaupun sedikit ya, gue kan bukan selebgram. Ada yang gini, katanya mau mati, labil lo yang gue digituin. Ya at least ada yang support lo lah dalam Iya, keadaan sekarang makanya that's why gue sekarang sedang memulihkan diri gue. Gue mau bayar semua utang-utang gue mau cari kerja, gue mau melakukan apa yang gue suka, yaitu nyanyi. Gue pengen nyoba untuk memperdalam hobi gue. Selain nyanyi, gue juga suka dance. I like do dance, I like do arts like drawing and make poems. Terus gue juga mau nata lagi academic future gue. Gue pengen nyoba S2 pada akhirnya, gue pengen S3, gue pengen pada akhirnya, karena gue sudah merasakan bertahun-tahun menjadi manusia yang tidak dimanusiakan oleh banyak orang, maka I want to choose this path that I want to show how to humanize human. I want to learn that and I want to do that to others. Kalau banyak orang memilih untuk lupa menggunakan hatinya sehingga mereka lupa untuk memanusiakan manusia, gue pengen berperan menjadi orang yang bisa memanusiakan manusia. Udah gitu aja. Oke, berarti sekarang kondisi lo udah beda lah, Better lah. better lah ya. Ya ini juga karena orang-orang yang gak gue kenal tapi mereka support gue sampai sekarang. Ya lu bisa sortir aja gak sih, kayak ini orang-orang yang nggak ngasih impact positif ke gue, ya udah gue filter aja udah. Iya. Ya udah kalau emang nggak penting ya ngapain gue saut-sautin, atau lu nggak usah lihat mereka ngapain lo gitu, masa atau nggak lu tutup kuping aja lah, masuk kuping kiri, kuping keluar kuping kanan gitu. Ya mungkin gue orang yang paling sensitif di dunia kali ya. Ya itu sih mungkin nggak bisa ya, kalau sensitivitas orang kan nggak bisa dihilangin gitu aja, Iya. ada bawaan kan. Tapi kan lo bisa, setidaknya lo bisa ngerem, lo bisa sortir, ini orang nggak guna gitu buat hidup gue, ya udah ngapain gue dengerin dia, ngapain gue ngikutin apa yang dia omongin, ngapain gue harus melakukan sesuatu hanya karena dia yang ngomong gitu. Itu bisa kan, setidaknya paling nggak hal itu kan bisa buat diri lo makin positif. Apalagi sekarang lo bilang kan tinggal di jalanan lah atau apa. Iya, gue sekarang tinggal di jalanan guys. Gimana coba lu tinggal di jalanan? Iya, gue tidur di McD, di KFC, musola. Gue memanfaatkan seluruh area publik yang menyerap pajak kita ya. Lu gak diusir apa? Enggak, orang kasihan emang gue kayaknya. Masa sih? Enggak lah, kalau di McD kan 24 jam. Iya. Lu 24 jam gak? Jadi buat yang mau kaburnya ke McD aja lumayan, banyak gratisan. Oh gitu? Gratisan potongan harga. Lu download aplikasi McDonald's itu banyak tuh. Anjir. Kok Promo lu. bener. Enggak bener. Gue bertahan hidup dengan promo-promo. Iya. Tapi lu kalau hidup di jalan lu punya stok uang berapa anjir? Makanya gue banyak utang bego. Oh gitu? Lu banyak utang buat apa? Buat hidup? Enggak, awalnya gue mau mati tuh ya. Mati emang butuh uang gitu? Enggak Terus? sih. Gue awalnya gini, yang namanya orang mental illness ya, tiba-tiba pengen mati, tiba-tiba pengen hidup, tiba-tiba pengen mati, hidup gitu loh. Jadi kayak trembling gitu loh. Jadi cuma emang keinginan matinya sangat besar. Oh gitu. Ya kalau gue emang benar-benar udah, mungkin gini, yang gue sadarin adalah kenapa masih ada si dia yang ingin hidup, tapi ada juga si dia yang ingin mati, begitu besar. Oh iya.
Pertanyaannya mana yang mau gue menangin? Ya tinggal lu yang nentuin lah ya kan? Terus ke depan lu tinggal nunggu apa namanya kerja nih. Ya, gue udah dapat interview. Senin doain gue juga interview lagi, ada perusahaan gitulah, lumayan lah, perusahaan internasional. Berarti lu udah nggak kontakan sama orang tua lu nih? Ya udah enggak. Nggak. Berarti setidaknya kalau lu dapat kerja lu bisa ngelupain itu lah untuk sementara waktu. Jadi sekarang gue cuma mau fokus sama diri gue, nge-build lagi diri gue. Gue mau menyenangkan hati gue, just do what I want to do, and I want to just let others believe what they want to believe, and I don't really fucking care about what they think about me. Gitu doang. Ketika semuanya rasanya udah sucks, menyakitkan, kayaknya berada di tubuh ini tuh terlalu sakit. Lu nangis pun nggak menyelesaikan. Lu mau cerita ke orang, rasanya semuanya bullshit. Duduk diam, sadari siapa diri Anda sendiri, tarik nafas. Thanks God, gue masih nafas dan enak rasanya. Setidaknya ketika lu punya nafas, lu masih punya kesempatan buat berjuang lagi untuk membuktikan siapa diri lu. Dan bukan buat siapa-siapa, tapi buat lu dan buat yang nyiptain lu. Karena everything happen for the reason. Jadi kita semua ada di sini karena suatu alasan yang mungkin harus kita cari tahu sendiri. Perjalanannya nggak mudah, tapi pasti banyak story yang menyenangkan juga di baliknya. Jadi ya keep your spirit, found yourself. You will win if you follow your heart, not what others say. And don't forget to humanize human. Dah. Terima kasih Tias atas quotes-nya hari ini. Dan harapan gue buat lo, semoga ke depan lo bisa jadi diri lo yang sebenarnya ya, lebih baik dari sekarang. Terus setidaknya please jangan bunuh diri. Iya. Episode ini publish. Iya. Mantap. Cuma sampai publish dah. Jangan, kalau bisa seterusnya lah. Gitu, oke. Thank you Tias ya. Siap. Sampai ketemu di lain waktu, kita ketemu lagi. Siap. Siapa tahu juga lo juga mau bikin podcast. Next time ajarin nih. Ya, oke. Thank you guys ya. Oke. Bye. Bye.